Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Ranggi lagi, penulis horor dan misteri. Kali ini Mama akan membahas tentang asal usul mak lampir. Zaman Mama masih SD ya, kisah misteri di Gunung Merapi ini sudah ada di radio sekitar 35 tahun yang lalu ya. Kalian bisa menebak usia Mama sudah tua seperti ini. Sekarang Mama akan menceritakan asal usul mak lampir bagi kalian yang belum pernah mendengar asal usul mak lampir. Mungkin kalian hanya pernah menonton di televisi ya. Oke, cus, sebelum kalian berkomentar, pastikan dulu menonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe, like-nya juga, klik lonceng supaya tidak ketinggalan video Mama selanjutnya ya. Kisah ini sangat berbeda dengan versi legenda ya, legenda tentang mak lampir. Tapi mak lampir ini kian terkenal di masyarakat seluruh Indonesia, bukan hanya dari Jawa saja. Ingat sekali lagi, mak lampir ini tidak terkenal hanya di seluruh Indonesia, bukan hanya dari Jawa saja ya. Siti Lampir Maimunah itu nama asli mak lampir. Jadi nama asli mak lampir ini Siti Lampir Maimunah. Dia mempunyai guru bernama Nenek Serintil. Kalian pasti sudah pernah tahu ya, Nenek Serintil ini guru yang sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Jadi zaman dulu ini Nenek Serintil konon merupakan guru yang sangat sakti mandraguna dari aliran hitam. Nenek Serintil ini berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala. Kisah mak lampir ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena diangkat menjadi sinetron di salah satu televisi. Khususnya pertama kali terkenal itu ada di radio ya. Jadi sebelum masuk jadi sinetron, kisah mak lampir ini dulu pernah viral, pernah tenar, pernah dinantikan banyak orang melalui radio. Di Indonesia ini judul Misteri Gunung Merapi pastinya kalian sangat amat menantikan di setiap jam tayangnya. Jadi kisahnya memang benar-benar sangat melegenda dan tidak pernah bisa kita lupakan. Mungkin anak-anak balita yang sekarang saja yang belum pernah menonton film mak lampir ini ya. Oke, lanjut. Siti Lampir Maimunah itulah nama mak lampir yang sebenarnya. Dia mempunyai guru bernama Nenek Serintil. Jadi legenda mak lampir ini banyak yang salah menduga kalau mak lampir hanya melegenda di Gunung Merapi di Yogyakarta saja, padahal sebenarnya tidak. Kita dengarkan baik-baik apa yang akan Mama sampaikan ya. Legenda atau cerita yang berasal dari Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan kemudian diadaptasi di Jawa karena di sana ada Gunung Merapi. Namun banyak versi lain yang diragukan keakuratannya karena telah disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu. Jadi legenda mak lampir ini juga sangat berkaitan dengan legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu dan Lampung. Siti Lampir Maimunah ini merupakan seorang putri dari kerajaan kuno yaitu Champa, yang diambil dari bahasa Vietnam yaitu Chim Teng dengan arti kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan. Diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan tahun 1832, berarti sudah lama sekali ya. Lampir Maimunah ini adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Saat dewasa, mak lampir juga pernah merasakan jatuh cinta dengan seorang pemuda, sampai suatu hari Siti Lampir berjumpa dengan seorang pengembara yang dipanggil Datuk Panglima Kumbang. Kalian pasti pernah mendengar ya nama Datuk Panglima Kumbang dalam sinetron atau dalam siaran radio. Datuk
Panglima Kumbang itu seorang bangsawan yang bergelar datuk. Disebut datuk karena dia adalah panglima dari pasukan alam kegelapan. Saat itu cerita pertama Siti Lampir jatuh cinta pada datuk Panglima Kumbang ini, tapi dia tidak pernah tahu nama asli pemuda itu. Jadi awal mula dia jatuh cinta, Mak Lampir ini tidak pernah tahu nama datuk Panglima Kumbang. Tapi datuk Panglima Kumbang ini diam-diam juga suka kepada Siti Lampir. Jadi sama-sama saling tidak pernah tahu bahwa keduanya sebenarnya ada keterikatan atau saling suka, ya. Sama pada zaman sekarang, ya, kadang-kadang saling suka tapi sama-sama muna, sama-sama tidak mengakui, ya. Itulah namanya juga manusia, ya. Kisah cinta Mak Lampir, walaupun mereka berdua saling suka, hubungan mereka ini tidak mendapat restu dari kedua orang tua datuk Panglima Kumbang dan membuat sang putri sakit hati. Jadi Mak Lampir ini sangat sakit hati ketika tidak mendapatkan restu dari orang tua datuk Panglima Kumbang. Karena sakit hatinya ini nih, maka sang putri pergi bertapa ke Gunung Merapi. Jadi Mak Lampir ini merasa sakit hati karena tidak direstui hubungannya dengan datuk Panglima Kumbang, makanya dia pergi ke Gunung Merapi. Dia bertapa, dia ngelmo. Nah, saat bertapa tersebut, Mak Lampir ini bertemu dengan seorang maha guru. Guru tersebut banyak sekali memberi ilmu hingga putri sakti mandraguna tanpa tanding. Jadi akhirnya Mak Lampir ini sakti mandraguna tanpa tanding. Mak Lampir lalu mendapatkan sebutan, ya. Jadi yang tadinya adalah seorang putri tersebut tuh mendapatkan sebutan Mak Lampir dari warga sekitar gunung yang ketakutan mendengarkan namanya. Jadi para warga itu setelah mendengar namanya Mak Lampir, kadang-kadang mereka ketakutan. Apalagi Mak Lampir ini diam di Gunung Merapi, di atas Gunung Merapi. Di sisi lain, walaupun tidak mendapatkan restu dari orang tua datuk Panglima Kumbang, Mak Lampir tetap saja mencari pujaan hatinya, ya. Namanya juga cinta, jadi Mak Lampir terus mencari pujaan hatinya, tapi dia tidak pernah bertemu. Jadi Mak Lampir ini mencari tapi tidak pernah bertemu. Sampai pada satu hari Mak Lampir dan datuk Panglima Kumbang akhirnya bertemu. Mereka bertemu dalam medan pertempuran dan sayangnya datuk Panglima Kumbang tewas dalam pertempuran tersebut. Mak Lampir sangat menyesalkan kematiannya, terlebih ketika dia mengetahui kalau datuk Panglima Kumbang juga sangat mencintainya. Mak Lampir ini sangat sedih dan tidak terima kalau datuk Panglima Kumbang ini mati. Jadi dia berusaha untuk membawa dan menghidupkan kembali datuk Panglima Kumbang, ya. Jadi kesaktian yang dimiliki Mak Lampir ini berhasil menghidupkan kembali datuk Panglima Kumbang, tapi ilmu yang digunakan membuat wujud Mak Lampir berubah menjadi buruk rupa dan sangat menyeramkan. Walaupun dengan wujud tersebut, Mak Lampir berharap datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan tetap menerimanya dengan tulus. Tapi salah duga, malah sebaliknya, pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir tidak dianggap datuk Panglima Kumbang. Jadi pujaan hati Mak Lampir tersebut malah menganggap jika wanita yang telah menghidupkannya itu adalah sang peneror warga dengan wajah buruknya. Dan sejak saat itu pertempuran gaib terus terjadi dan membuat warga banyak yang ketakutan dengan Mak Lampir. Cerita lain, ya, ini mohon maaf ada suara jago, sudah pukul 2 mungkin melihat sesuatu, apalagi cerita Mak Lampir. Cerita lain Mak Lampir di Pulau Jawa. Jadi disebutkan, ya, dalam versi lainnya, yaitu Mak Lampir yang berumur sudah ratusan tahun memilih pindah ke Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk membuat
ilmu yang dimilikinya semakin sempurna. Di Pulau Jawa dia bersemayam di Gunung Merapi dan mendirikan sebuah kerajaan gaib yang sangat luas. Dia bersekutu dengan iblis untuk mewujudkan harapannya. Karena hal tersebut, Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan menjadi siluman. Dia tidak bisa mati dan terus akan mengganggu manusia. Legenda Mak Lampir ini memang sangat membahana, tapi itu hanya dalam cerita dan belum bisa menjadi bukti nyata. Masih dalam ibaratnya mengetahui asal usul yang sebenarnya itu seperti apa. Baik, kalau Mama menilainya mungkin karena ini adalah cerita yang sangat melegenda dari mulut ke mulut, ya, dari informasi dari satu orang ke orang lain terus berkembang. Mama hanya menyimpulkan bahwa yang namanya jin memang bisa hidup bukan hanya ratusan tahun, bahkan bisa sampai ribuan tahun. Itulah jin, ya. Jin bisa hidup dalam ribuan tahun. Apakah di Gunung Merapi itu ada penunggunya? Apakah di lautan itu ada penunggunya? Ya, jelas ada penunggunya dari bangsa jin, juga dari malaikat. Yang namanya jin juga sama seperti kita, punya tempat tinggal sendiri. Jadi mau di lautan, di hutan, di gunung, semua punya tempat tinggal masing-masing. Disebutnya adalah penguasa biasanya, ya. Ada raja gunung, raja hutan, raja lautan, atau ratu di gunung, ratu di lautan. Apakah jin itu ada penguasa-penguasa di daerah-daerah tersebut, di gunung, di lautan, di hutan? Jawabannya adalah ada. Begitu juga malaikat-malaikat juga menaungi gunung, lautan, dan hutan, ya. Jadi kita tidak boleh takut. Apapun ada sejarah yang kita dengar, ada jin-jin yang sangat sakti, ada jin-jin yang benar-benar sangat melegenda. Kita tidak boleh terlalu mempercayainya, kemudian kita memiliki rasa takut kepada jin tersebut. Kita tidak boleh memelihara perasaan takut kepada jin, ya. Yang boleh kita pelihara di hati kecil kita adalah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya takut kepada kesalahan kita. Kita hanya boleh takut kepada kehilafan kita. Kita hanya boleh takut kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita berubah, kita bertobat, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ingat sekali lagi, yang Mama tekankan kepada kalian adalah yang boleh kita pelihara di hati kita, di batin kita, adalah hanya takut kepada Allah. Kalau kalian bisa memiliki rasa itu, insya Allah kita menjadi manusia yang bisa lebih baik lagi. Kita menjadi manusia yang selalu diberi hidayah. Kita selalu menjadi manusia yang selalu diberikan petunjuk yang benar di jalan Allah, ya. Itu saja dulu yang Mama ceritakan kali ini. Suara Mama sudah serak-serak becek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.